Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 tahun 2021-2022. Marilah Bapak Ibu, yang pertama dan utama kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena sampai saat ini kita masih diberi nikmat sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu ketahui bahwa sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 masih ada di Salatiga. Oleh sebab itu, untuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk siswa-siswa kami kelas 1 akan diadakan secara online. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya minta perhatiannya. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah akan berlangsung mulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sampai 14 Juli 2021, yaitu selama 3 hari, hari Senin sampai hari Rabu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mohon selama 3 hari itu Bapak Ibu harus dengan permintaan saya yang sangat untuk menyediakan waktu khususnya untuk putra-putri kita kelas 1. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk MPLS tahun ini yang tadi sudah saya sampaikan cara online, nanti Bapak Ibu kami mohon dengan sangat mendampingi putra-putrinya, karena sekolah akan mengadakan pengenalan lingkungan sekolah secara online, yaitu tentang Bapak Ibu guru, personel sekolah, juga sarana prasarana sekolah, kegiatan sekolah, baik kegiatan formal maupun untuk ekstrakurikulernya. Jadi sekali lagi saya mohon perhatiannya selama 3 hari itu untuk mendampingi putra-putrinya dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Bapak Ibu nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau sesuatu masalah, bisa menghubungi guru kelas 1 yaitu Ibu Asis, karena Bapak Ibu juga sudah membentuk grup kelas 1. Itu bisa melalui WA, juga bisa melalui Google Meet. Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, misalnya ada sesuatu masalah atau sesuatu yang perlu Bapak ingin ketahui, bisa langsung menghubungi guru kelas 1. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi kepada siswa baru SD Tegalrejo 4 yang saya hormati dan saya banggakan. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini
kami semua termasuk saya dan para panjenengan sedaya semoga tetap mendapat nikmat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta dijauhkan dari penyakit yang saat ini sedang mewabah yaitu corona. Mudah-mudahan segenap siswa termasuk orang tua, para guru senantiasa mendapatkan kesehatan, dijauhkan dari wabah corona yang saat ini sedang mengganas di Kota Salatiga khususnya dan Indonesia umumnya. Terima kasih kepada khususnya orang tua siswa yang telah mempercayakan putra putrinya untuk masuk dan belajar di SD Tegarjo 4 ini. Meskipun suasana masih dalam keadaan pandemi corona, memang tatap muka belum bisa dijalankan, namun setidaknya kami sangat berbahagia dan berterima kasih karena putra putri Bapak Ibu sekalian sudah diperkenankan untuk belajar dan dipercayakan belajar di SD Tegarjo 4 ini. Mudah-mudahan meskipun dalam keadaan yang situasi pandemi corona ini, semangat belajar kita tetap semangat dan tidak pernah kendor. Semoga saja pandemi ini segera berakhir sehingga pelaksanaan tatap muka bisa segera dilaksanakan dan kita semua bisa bertatap muka, saling bersilaturahmi, saling berkenalan sehingga antara siswa dan guru serta para orang tua dengan para guru serta dengan para pengurus komite bisa saling bersilaturahmi. Saya kira saya atas nama komite sekali lagi mengucapkan terima kasih. Apabila di dalam hal penerimaan saat ini banyak kekurangannya, tentunya kami selaku komite juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika tidak bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat dan luar biasa, baik dari jenjang PAUD, SD dan SMP? Semoga kalian sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Yang kami hormati Kepala Sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, baik negeri maupun swasta sekota Salatiga beserta jajarannya. Yang kami hormati orang tua, wali siswa jenjang PAUD, TK, SD sekota Salatiga, serta yang kami cintai dan kami banggakan, anak-anakku para siswa jenjang PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP sekota Salatiga. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kalian mulai memasuki tahun ajaran baru 2021-2022. Pada kesempatan yang sungguh membahagiakan ini, saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengucapkan selamat kepada anak-anakku jenjang PAUD, SD dan SMP yang telah lulus pada jenjang sebelumnya dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun pada anak-anakku yang naik kelas, ya. Ini masuk di tahun pelajaran 2021-2022. Hari ini adalah tanggal 12 Juli 2021 yang merupakan tahun ajaran baru 2021-2022. Dalam kondisi normal mestinya anak-anakku ini memasuki tahun ajaran baru. Namun karena kondisi pandemi COVID yang masih belum juga berakhir,
maka kita harus mematuhi peraturan pemerintah yang saat ini harus kita lakukan, yaitu adanya Inmendagri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Jawa dan Bali, juga surat edaran Wali Kota Salatiga nomor 443/5511012 tanggal 2 Juli 2021 tentang PPKM darurat COVID-19 di Kota Salatiga tahun 2021. Nah, Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini sebenarnya sudah merencanakan dan menyiapkan bahwa di tahun ajaran baru 2021-2022 anak-anakku mengikuti tahun ajaran baru ini melalui pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun karena kita harus mematuhi peraturan tadi, maka saat ini memasuki tahun ajaran baru di 2021-2022 ini anak-anakku masih mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran jarak jauh secara daring. Artinya anak-anakku ini masih harus belajar dari rumah. Tentunya banyak sumber belajar yang bisa kalian cari ya, baik itu di media sosial maupun di ruang guru, di link-link yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sebagai sumber belajar kalian maupun apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru melalui pembelajaran jarak jauh. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini tentunya adalah kesehatan dan keselamatan para peserta didik, para pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Di samping itu, tumbuh kembang dan kondisi psikososial ini juga menjadi pertimbangan dalam memberikan layanan pendidikan. Oleh karena itu, kami berharap meskipun anak-anak ini masih belajar dari rumah, tentunya anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan maupun mengurangi mobilitas. Termasuk juga tentunya anak-anak harus meningkatkan iman, juga menjaga keamanan dan meningkatkan imun kita. Ketika nanti kita sudah diizinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka secara terbatas, itu pun juga harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Di samping itu perlu adanya izin dari orang tua, ya, sehingga mulai saat ini kita harus tetap membiasakan untuk menggunakan masker dengan memakai masker, ya, karena pandemi memang belum berakhir dan kita memang memasuki pada masa adaptasi kebiasaan baru. Bapak Ibu orang tua wali siswa yang kami hormati, kami mohon bantuannya untuk selalu mendampingi putra-putri Bapak Ibu sekalian ketika belajar dari rumah. Kita tingkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar kita selalu dapat mengetahui perkembangan anak-anak kita ketika mendapatkan layanan pendidikan. Nah, pada saat ini tentunya anak-anakku terutama peserta didik baru tahun 2021-2022 ini akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah.
Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah, tentunya pada awal ajaran baru anak-anakku mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Jadi ini khusus untuk siswa baru. Nah, tujuan dilaksanakannya dengan MPLS ini, ya, meskipun ini dilaksanakan secara daring, ya, antara lain adalah untuk mengenali potensi para peserta didik baru. Juga di samping itu untuk anak-anakku untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah maupun dengan Bapak Ibu guru. Kemudian juga menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru, apalagi anak-anakku ini menghadapi pembelajaran secara jarak jauh, ya, dengan sistem daring. Nah, tentunya ini merupakan hal baru bagi anak-anak peserta didik baru. Kemudian juga mengembangkan interaksi positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, disiplin, serta memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Nah, tentunya juga dalam rangka bagaimana kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya juga untuk memutus dan mencegah, ya, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini dengan menerapkan social distancing maupun physical distancing. Selain dari materi dari sekolah, tentunya juga akan ada materi dari Dinas Kesehatan Kota, kemudian juga dari Kodim Kota Salatiga. Saya berharap dan berpesan kepada anak-anakku, ikuti kegiatan MPLS ini dengan semangat, sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Meskipun dilaksanakan secara virtual, namun anak-anak harus tetap mengikuti kegiatan ini 3 hari ke depan, ya. Ini dimulai tanggal 12 sampai tanggal 14. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022 pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 dengan resmi dimulai. Selamat mengikuti MPLS dan selamat mengikuti tahun ajaran baru 2021-2022. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan anak-anak tetap diberikan kesehatan, tetap semangat. Tentunya kami berharap jadilah anak-anak yang sehat, anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkualitas, cerdas, dan berkarakter. Mari kita selalu berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa memulai pembelajaran tatap muka dengan nyaman dan aman. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat anak-anakku. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, perkenalkan saya Dr. Yulia dari Puskesmas Mangunsari Salatiga, Dinas Kesehatan Kota Salatiga. Gimana nih kabar Sobat Sehat di rumah? Saya harap Sobat Sehat dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya, termasuk terhindar dari penyakit-penyakit seperti COVID-19. Gimana nih caranya supaya kita terhindar dari COVID-19? Pastinya kita harus menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Ada berapa protokol kesehatan yang harus kita perhatikan? Ada 6M. Yang pertama, menggunakan masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan pakai sabun. 4. Menghindari kerumunan. 5. Mengurangi mobilitas. Dan yang keenam, menghindari makan bersama. Yuk kita bahas satu-satu. Protokol
Protokol kesehatan yang pertama yaitu memakai masker. Kenapa sih kita wajib menggunakan masker? Dengan menggunakan masker, kita diharapkan bisa terhindar dari paparan virus, termasuk penyebab COVID-19. Ketentuan penggunaan masker adalah sebagai berikut. Yang pertama, masker yang kita gunakan harus sesuai standar, yaitu memiliki 3 lapis atau sobat sehat bisa menggunakan masker medis sekali pakai, terutama jika sobat sehat dalam kondisi batuk, pilek, atau sakit tenggorokan. Jangan lupa untuk secara rutin mengganti masker kita setiap 4 jam sekali, atau jika masker kita dalam kondisi sudah kotor atau lembab atau basah. Sobat sehat tidak boleh bertukar-tukar masker ya, dan paling tidak kita harus memiliki minimal 3 masker. Belajar bersama cara memakai masker yang benar yuk. Yang pertama, pastikan tangan kita dalam kondisi sudah bersih. Sudah cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Saat memakai masker, pastikan kita hanya boleh memegang bagian talinya saja. Tidak boleh memegang bagian dalam ataupun luar masker. Prinsip penggunaan masker yang benar, kita harus menutup rapat bagian hidung, mulut, dan juga dagu kita dengan masker. Saat ingin melepas masker, kita juga hanya boleh memegang bagian talinya saja. Tidak boleh memegang bagian luar maupun dalam masker. Melepas masker yang telah kita gunakan dengan hanya memegang tali dan segera kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah kita sediakan untuk kita bawa pulang, untuk kita cuci atau langsung kita buang. Dan jangan lupa setelah itu kita cuci tangan pakai sabun untuk menghindari penebaran virus di tangan kita. Langkah mencuci masker kain yang benar. Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60 hingga 65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat. Kemudian kucek masker hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. Dan masker kain sobat sehat bisa digunakan kembali. Etika batuk atau bersin merupakan tata cara batuk atau bersin yang benar agar jika terdapat bakteri atau virus tidak menyebar ke udara dan menular pada orang lain. Etika batuk atau bersin dianjurkan untuk diterapkan pada setiap saat ketika batuk atau bersin di mana saja. Yang pertama, menggunakan masker. 2. Tutup hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu, kemudian buang tisu ke dalam tempat sampah. Jangan lupa setelah itu sobat sehat wajib untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Protokol kesehatan yang kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun. Manfaat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir antara lain membersihkan kotoran dan menghilangkan kuman yang bisa menimbulkan penyakit termasuk COVID-19. Berikut langkah-langkah cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan seluruhnya dengan air bersih mengalir. Kemudian, kita bisa menghafalkannya dengan singkatan tepung selaci puput, yaitu menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, tangan saling mengunci, kemudian putar-putar ibu jari kanan dan kiri, dan putar-putar ujung-ujung jari kanan dan kiri. Kemudian, bilas tangan dengan air bersih mengalir, dan yang terakhir, keringkan tangan kita dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan udara atau dianginkan. Cuci
Protokol kesehatan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak bermanfaat untuk menghindarkan diri dari penularan droplet, juga menghindarkan diri dari penularan transmisi penyakit dari orang lain, baik yang bergejala atau tidak bergejala. Menghindari kontak fisik atau physical distancing, menjaga jarak 1,5 meter seperti pada saat di kelas, kantin, antri cuci tangan, dan kegiatan lain selama beraktivitas di satuan pendidikan dan di perjalanan. Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan, atau cium tangan, atau cium pipi, bahkan berpelukan dengan teman ataupun guru. Jika Sobat Sehat nanti sudah mulai pembelajaran tatap muka, pastikan bangku atau meja Sobat Sehat dengan teman sekitarnya paling tidak berjarak 1,5 meter seperti ini ya. Kemudian dimanapun Sobat Sehat berada, termasuk saat antri cuci tangan, harus berjarak 1,5 meter. Menghindari kontak sosial atau social distancing. Cara menghindari kontak sosial bagi warga satuan pendidikan yaitu dengan tidak mengadakan atau menghadiri pertemuan yang mengundang orang banyak atau mengakibatkan orang berkumpul seperti pertemuan komite atau orang tua, orientasi siswa secara langsung, studi wisata, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keempat yaitu menghindari kerumunan. Semakin banyak dan semakin sering kita berinteraksi dengan orang banyak, maka kemungkinan untuk terpapar virus semakin tinggi. Protokol kesehatan yang kelima yaitu mengurangi mobilitas. Ingat ya, sedapat mungkin kita tetap ada di dalam rumah atau tempat tinggal kita, kecuali jika ada keperluan yang sangat mendesak, seperti membeli obat, atau membeli bahan makanan, atau pergi ke sekolah, dan lain-lain. Protokol kesehatan yang keenam yaitu menghindari makan bersama. Saat Sobat Sehat makan bersama dengan teman-teman, pastinya Sobat Sehat dan teman-teman melepas masker, bukan? Nah, saat kita melepas masker, maka ada kemungkinan kita bisa tertular virus dari teman kita, atau bahkan kita yang menularkan. Jika nanti Sobat Sehat sudah mulai pembelajaran tatap muka, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan dalam penyelenggaraan tatap muka. Yang pertama, sekolah Sobat Sehat dipastikan ya harus tersedia air yang bersih dan cukup. Sarana cuci tangan pakai sabun tiap ruangan dan lokasi yang strategis. Ventilasi memadai, sarana prasarana desinfeksi rutin tersedia, toilet yang bersih dan layak, terdapat pengukur suhu, meja atau bangku berjarak 1,5 meter, terdapat satgas atau gugus tugas, alur yang jelas untuk masuk atau keluar dan alur antar ruangan, dan juga terdapat protokol untuk tamu. Terdapat informasi pencegahan COVID dan perilaku hidup sehat, dan pastikan ada label pada sarana luar kelas agar memenuhi prinsip jaga jarak. Protokol kesehatan yang perlu diperhatikan mulai dari sebelum berangkat ke sekolah hingga nanti kembali ke rumah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum berangkat ke sekolah, pastikan kita sudah sarapan atau konsumsi makanan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, vitamin dan mineral sesuai kebutuhan porsi sekali makan yang benar. Dan jangan lupa untuk minum air putih minimal 7 hingga 8 gelas per hari atau diusahakan lebih dari itu disesuaikan dengan aktivitas kita. Berikut adalah contoh isi piringku sekali makan. Piring Sobat Sehat bisa dibagi menjadi 2 bagian. Setengah bagiannya, 2/3-nya diisi oleh makanan pokok. Makanan pokok di sini bisa berupa nasi, atau roti, atau ubi. Dan 1/3 bagiannya diisi lauk pauk. Lauk pauk di sini terdiri dari lauk hewani dan lauk nabati. Contohnya, ikan dan tempe, atau telur dan tahu, atau sebagainya. Setengah dari isi piringku sisanya bisa diisi 2/3 bagian oleh sayur-sayuran dan 1/3 bagian oleh buah-buahan. Sebelum berangkat ke sekolah, pastikan diri kita dalam kondisi sehat.
kita tidak boleh memiliki gejala berupa suhu lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau memiliki keluhan berupa batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Pastikan kita menggunakan masker kain 3 lapis dan jangan lupa membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Jangan lupa untuk membawa hand sanitizer dan membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat ibadah, dan alat lain sehingga kita tidak perlu pinjam-meminjam. Protokol kesehatan selama di perjalanan, yang pertama, kita tetap harus menggunakan masker dengan benar. Tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut. Jangan lupa untuk tetap menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum masuk gerbang. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan juga ruang kelas. Untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama kegiatan belajar mengajar, Sobat Sehat tetap harus menggunakan masker dengan benar dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter. Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi. Dilarang pinjam-meminjam peralatan dan perhatikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus segera lapor kepada guru. Setelah selesai kegiatan belajar mengajar, Sobat Sehat tetap wajib menggunakan masker. Jangan lupa melakukan CTPS sebelum meninggalkan ruang kelas. Dan keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak yaitu 1,5 meter. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Hal-hal yang harus diperhatikan saat perjalanan pulang. Pastikan kita masih menggunakan masker dengan cara yang benar dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari untuk menyentuh permukaan benda-benda sekitar dan kita tetap tidak boleh menyentuh hidung, mata, dan juga mulut. Jangan lupa untuk selalu menerapkan etika batuk dan bersin. Membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik. Sesampainya di rumah, jangan lupa untuk melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan, dan melakukan desinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya. Membersihkan diri atau mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah, dan tetap melakukan PHBS, khususnya CTPS secara rutin. Jika mengalami gejala umum seperti suhu tubuh lebih dari sama dengan 37,3 derajat Celcius atau muncul keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak nafas, setelah kembali dari sekolah, segera melaporkan pada tim kesehatan sekolah. Berikut protokol kesehatan saat berada di perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan atau ruang sejenisnya. Jangan lupa melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk dan keluar dari ruangan. Meletakkan buku atau alat praktikum pada tempat yang telah disediakan dan tetap menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Protokol kesehatan saat di toilet. Melakukan cuci tangan pakai sabun setelah menggunakan kamar mandi dan toilet.
selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri. Protokol kesehatan di tempat ibadah. Melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah beribadah. Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak paling tidak 1,5 meter. Menggunakan peralatan ibadah milik pribadi dan hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain. Hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan. Berikut protokol kesehatan di tangga dan lorong. Kita harus berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah alur yang ditentukan. Dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan. Protokol kesehatan saat di lapangan. Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olahraga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain. Beberapa area yang harus dibersihkan dan didisinfeksi di sekolah, antara lain lantai, pegangan tangga, kursi, meja, toilet, alat peraga, pegangan pintu, wastafel, menggulung karpet jika digunakan di tempat ibadah, membawa dan memakai perlengkapan ibadah sendiri, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya yang sering disentuh. Hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang pertama, makan makanan bergizi seimbang seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang kedua, menjaga kebugaran. Aktivitas fisik atau berolahraga sangat bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh yang sangat diperlukan pada masa pandemi COVID-19. Hal ketiga yang bisa kita lakukan yaitu menjaga kesehatan mental. Hal ini sangat penting sekali. Menjaga kesehatan mental dengan selalu berpikir positif dan menjaga suasana hati bermanfaat untuk menjaga imunitas. Selain menerapkan protokol kesehatan di era pandemi COVID-19, kita juga dapat melindungi diri kita dengan vaksin COVID-19. Vaksin COVID-19 dipercaya dapat menurunkan angka kesakitan akibat COVID-19, menurunkan tingkat keparahan COVID-19, dan menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Warga, tahu gak sih fungsi dan cara kerja vaksin? Jadi, pas cairan vaksin masuk ke badan kita, dia bakal pura-pura jadi virus COVID-19. Terus tugasnya dia mancing antibodi kita. Udah kayak warlock yang manas-manasin keadaan. Serang pak, serang! Nah, antibodi kita yang kepancing bakal hantam tuh virus yang pura-pura tadi sampai mati. Akhirnya, antibodi kita kenal dan inget sama virus yang asli dan kagak males-malesan lagi kalau suatu saat tiba-tiba virus yang aslinya beneran masuk. Antibodi kita udah siap buat hajar habis-habisan. Nah, itu alasannya kenapa vaksin ini penting banget warga. Kebayang nggak kalau antibodi kita itu nggak ngenalin virus lebih dulu? Pasti dampaknya lebih parah. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana? Sudah cukup jelas ya apa saja protokol kesehatan yang harus kita terapkan selama pandemi COVID-19. Dan sudah jelas pula bukan mengenai vaksinasi COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk sobat sehat di rumah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.